Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallahil azim, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis. Mari kita mulai saja taklim kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah Pak Kiai, alhamdulillah bisa hadir di Masjid Raya ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Bapak Lurah Al-Ustaz Tajuddin Sarjana Hukum, alhamdulillah bisa hadir. Mari kita doakan beliau sehat semua, berkah dalam hidupnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, Bapak Nur Hasan beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, para guru, Bapak RW, Bapak RT, dan para tim manajemen Samarinda yang turut cerah ini di pagi yang penuh berkah ini. Kita masih hadir, masih bisa bersilaturahim di masjid ini guna dalam rangka melaksanakan pengajian, yaitu dengan tema Safari Dakwah dan Tabligh Akbar yang ilmu pelajaran disampaikan oleh guru kita nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Bihajinya wa qolinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita dengarkan sambutan pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin kepada Bapak Nur Hasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Sampaikan oleh Presiden MSA atau Ketua MSA juga Nur Rajab ya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya lanjutkan, mohon bapak-bapak maju sedikit karena saya nanti keluar itu ya kepada bapak-bapak maju, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Yang di pintu bergeser dulu, nanti takut jarum. Juga yang saya cintai juga seluruh jamaah Majelis Mu'alahat yang alhamdulillah berkat karunia sehat dan sempat mendatangi undangan kami dalam rangka silaturahmi dan juga menuntut ilmu serta dalam rangka membangun komunikasi antara satu masjid dengan masjid yang lain, satu musola dengan musola yang lain. Juga yang kami hormati para ketua RW 13 Bapak Sarif, Pak Bodik siapa namanya ya, lupa saya. Bapak Dede Sulaiman ya, hadir juga Bapak RT Iwan Gomlok, semua Bapak Ketua RT, Bapak RW yang hadir pada pagi hari ini yang mengucapkan terima kasih. Marilah kita dengarkan kata sambutan yang ketiga yang nanti akan disampaikan oleh perwakilan aparatur pemerintah, yaitu Bapak Tajudin Sarjana Hukum. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini terus berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin kami meresmikan ya Jalan 2000. Tahu nggak Bapak Jalan 2000? Karena jalan ini Jalan Rasawan kan macet ya. Tapi kalau untuk motor sudah bisa melintas ke Jalan 2000 melalui swadaya masyarakat dengan anggaran 1 tahun itu 515 juta. Alhamdulillah. Kegiatan yang lainnya dalam keadaan sudah dilaksanakan oleh PUPR penanggulangan banjir di wilayah kita, dan insya Allah nanti di wilayah kita di Kaliwangi kita usulkan sodetan ya, karena memang sampah yang sudah menumpuk ya di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru ini akibat sampah yang menumpuk di TPS Cipayung. Kita melakukan upaya-upaya agar masalah banjir yang ada di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, masalah persampahan yang ada di Rangkapan Jaya Baru ini dapat tertanggulangi. Dan alhamdulillah para ketua RW sudah membentuk bank sampah. Ini bagian daripada an-nazobat minal iman. Mudah-mudahan kita semua dalam berkah Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru Irian, guru cendrawasih dari lahar cepat berlalu. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita dalam bersama kompak dan sehat selalu. Dan saya mohon maaf. Wallahumma biqla wa bitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Fikri Haikal Jadun MJ. Nanti sama-sama kita dengarkan wahidatul hasanahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, presiden sekaligus pengurus MSA DKM Masjid Riyadhus Shalihin, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Senyum itu perkara mudah tuh bang, tapi untuk senyum kita perlu bantuan orang lain. Hati-hati orang parung bingung kalau udah bisa nyengir sendirian. Karena itu Quran memberikan kita tuntunan, manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Ini tuntunan Quran nih. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dikatain kagak enak, jangan suka ngatain orang. Kalau direndahin kagak enak, jangan suka ngerendahin orang. Apa yang buat kita kagak enak, orang ngerasainnya sama. Tuh bergaul tuh.
Yang namanya bergaul bukan cuma orang kudu ngerti adab kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Seimbang. Kalau bergaul orang doang suruh ngertiin adab kita, bergaul kayak begini nih ujung-ujungannya baper. Demen bercanda, dibercandain ngambek. Doyan ngebanyol, dibanyolin marah. Ada orang sini kayak begitu, ada. Yang mana orangnya? Nih tuntunan Quran nih, kita disuruh bergaul sebab hidup bermasyarakat nggak bisa sendirian. Tapi yang perlu diingat Pak, yang namanya bergaul itu pasti akan bawa dampak baik, dampak buruk. Benar apa enggak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa saja pergaulan membawa dampak buruk yang mesti kita tinggalkan? Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya pagi ini selesai dalam waktu 5 menit. Jam berapa pidato ini ntar? Jam 7. Seseorang berasa kalau dia punya penyakit badan. Bisul, melenting, ngebet bukan main tuh, berasa. Betul apa enggak? Tapi kalau punya penyakit batin yang bersangkutan nggak berasa, orang lain yang tahu penyakit batin tuh. Neraka tuh sebagian besar penghuninya punya penyakit batin. Salah satu di dalamnya iri. Penyakit batin. Nggak ada orang di neraka ditanya, Bang masuk neraka kenapa? Dulu waktu di Parung bingung, punya penyakit kurang. Penyakit batin, iri diantaranya. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah subuh yang saya cintai, kita ini karakter terbentuk karena pergaulan kita. Sebagian besar karakter kita ini terbentuk karena pergaulan siapa yang jadi teman kita. Sauki Bek dalam sebagian syair luar biasa, beliau mengingatkan kita. Kata Sauki Bek begini, man asyara asrafa asa musarrafan. Siapa yang berteman sama orang mulia, dia bakalan ngikut jadi mulia. Berteman sama ustadz, kemana-mana bareng ustadz, ustadznya diciumin tangannya, temennya ikut dicium tangannya juga. Kenapa? Berteman sama orang mulia, ikut jadi mulia. Kalau teman kita banyak orang muhibin, ahli ilmu, orang rajin ibadah, insya Allah 10 tahun yang akan datang kita masih berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau teman-teman kita sekarang ini bromo corah, preman, buajingan, tengik, dipastikan 10-15 tahun yang akan datang kita masih tetap berada di majlis-majlis keburukan. Na'udzubillah min. Awalam taral jildal afir mughabbalan bisafrin lama sarahal jildal mushaf. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman sama Quran yang mulia, dimuliain orang. Kulit kambing kalau dia teronggok di pinggir jalan, orang kagak ada yang mau deketin. Tapi begitu dicuci, disamak, dijahit, dijadikan kantong Quran, lah dihormatin orang. Ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi. Mau dibaca tuh Quran, dicium dulu kantong kulit kambing, dicium orang. Kenapa? Jadi kantong Quran. Bertemannya sama Al-Quran yang mulia, maka pantas kulit kambing yang hina ikut dimuliain orang. Tapi kulit kambing kalau dia berteman sama kayu jadi beduk, apa urusannya? Nah, gelap-gelap udah dikemplangin orang gitu, dikit doang tuh. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda, siapa aja boleh kita kenal, siapa aja boleh kita kenal.
tapi pilih-pilih untuk jadi teman, untuk jadi sahabat karib, karena karakter kita terbentuk dari pergaulan. Maka hindari orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, berteman akrab ntar dulu dah, atau deh. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Itu bohong. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang berusaha peras keringat banting tulang, dia nggak ngapa-ngapain, tapi karya orang diakui. Itu namanya bohong tuh. Kata orang kampungan saya kebayuran, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mecan mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Biar dilihat paling berjasa, biar dilihat paling hebat, padahal nggak ngapa-ngapain. Karya orang diakuin, memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Bohong. Gampangnya begini dah, bohong tuh nggak sesuai ucapan dengan perbuatan, itu bohong. Maka itu kita sepakat, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin buat umat Islam dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Ucapan dengan perbuatannya sama. Pemimpin tuh, maaf, pemimpin sekarang nih banyak ucapan sama perbuatan beda. Udah lu dengerin aja. Memanipulasi kebaikan demi keuntungan diri sendiri. Kita hidup di tengah masyarakat, ada aja orang yang demennya bohong, ngeklaim, memanipulasi. Ada pasti. Kenal boleh, tapi berkawan akrab ntar dulu. Kenapa? Sifat bohongnya khawatir nular kepada diri kita. Kata pendiri negara tercinta Indonesia, Muhammad Hatta, beliau pernah ngomong begini, kalau nggak pinter masih bisa didandanin banyak belajar, ntar juga ujung-ujungannya pinter juga. Nggak pengalaman masih bisa didandanin banyak latihan, ntar juga bakalan pengalaman. Tapi kalau udah nggak jujur, nggak bisa diperbaiki, susah didandanin. Kenapa? Kata Muhammad Hatta, sekali ada kebohongan maka akan ikut kebohongan berikut di belakangnya. Muhammad Hatta, pendiri negara Republik Indonesia. Ada tuh orang yang demennya bohong, kenal boleh, berteman akrab ntar dulu dah. Dua, yang kata abah saya begini, Fikri belajarlah jadi manusia dewasa. Saya bilang, bagaimana caranya Pak? Jangan ngomongin orang, jangan komentarin orang, jangan cari-cari kesalahan orang, tapi carilah kelemahan diri sendiri. Oh, itu berat tuh, berat. Kalau monten orang kan kagak pakai belajar. Benar apa enggak? Siapa aja yang lewat habis dah kita konten, nggak perlu pakai belajar tuh. Tapi kalau monten diri sendiri, belaga pelon kita nih. Monten orang lain jago bener. Abah saya ngajarin, kalau mau jadi manusia dewasa, jangan ngomentarin orang, jangan cari kesalahan orang, cari aja kelemahan diri sendiri. Ya Allah, saya baca kemudian belajar berbagai macam referensi kitab kuning, ajaran baginda Nabi. Pantas kalau Nabi ingatin, tuba liman satalahu aibuhu an uyubin nas, berbahagialah manusia yang karena sibuk mencari kelemahan dirinya sendiri, dia nggak sempat, nggak punya waktu buat ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu kita itu, mohon maaf ya, mohon maaf, kita lebih sering nyalain orang, padahal kesalahan itu ada pada diri kita. Sama sama tuh laki, dia sangka bininya kagak denger, padahal dianya yang budek. Kita rada tolerir kalau dengan kelemahan kita sendiri. Bapak pertama, saya ingin sampaikan, kalau ada orang yang ngomongin kita, diemin aja.
sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Dosa kita berkurang, pahala kita bertambah. Dosa kita berkurang dari mana? Diambilin sama orang yang lagi ngomongin kita. Pahala kita bertambah dari mana? Diambilin dari orang yang ngomongin kita, ditimpain kepada kita. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, kita nggak bakalan lepas dari komentar mulut usil orang lain. Benar apa enggak? Karena titip pesan ibu bapak, kalau ada yang mau ikut bersedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia.